forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada
Selamat malam, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua di dalam kondisi yang sehat secara jasmani maupun rohani. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di tengah minggu seperti ini dalam worship night. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, hikmat-Nya tidak terselami, kasih-Nya dalam tak terduga. Sungguh mengagumkan Tuhan yang akan kita sembah. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kau sungguh indah tiada sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jemaat, mari kita memuji Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tidak terselami, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum hormat akan Engkau, kagum
Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami sungguh kagum, hormat, kami naikkan di hadapan-Mu sebab Engkau memang Allah yang hidup, Allah yang luar biasa memelihara hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena pemeliharaan-Mu sungguh nyata ketika kami melihat hidup kami masing-masing sampai saat ini. Terima kasih untuk kondisi terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami saat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan kiranya Tuhan menolong kami, memenuhi hati kami ketika kami akan menyembah Engkau, memuliakan Tuhan, dan kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami ketika kami ingin menyembah Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang sungguh untuk kami bisa menyembah Tuhan, dan kami ingin menerima kekuatan ketika kami menyembah Tuhan dan kami merenungkan firman Tuhan. Sebab indah satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu, menyembah. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita mengatakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini saya ingin mengajak setiap kita untuk bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Bersyukur untuk hal-hal yang terjadi
yang Bapak Ibu sudah alami. Bersyukur untuk anak-anak yang masih Tuhan berikan kesehatan. Bersyukur untuk keluarga yang masih lengkap. Bersyukur untuk pekerjaan yang masih ada dalam diri Bapak Ibu saat ini. Bersyukur untuk segala hal-hal yang bisa disyukuri. Bapak Ibu naikkan di hadapan Tuhan. Silakan berdoa. Bapa, ini setiap kami datang dengan kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih kami boleh diangkat menjadi anak-Mu. Kami boleh dihapuskan dosanya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengalami Tuhan begitu luar biasa, begitu baik dalam keluarga kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang menopang kami. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu saja. Tuhan, pegang tangan kami. Jangan lepaskan kami Tuhan. Sebab Engkaulah harapan kami di dalam hidup ini. Bukan dengan kekuatan kita dapat bertahan sampai saat ini. Tanpa Tuhan kita tidak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kita dapat berjalan di hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kuatku Engkau yang menopang kehidupan kami. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, saat ini mari kita berdoa bersama-sama.
kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Saya akan membagi untuk kaum pria, silakan berdoa untuk pemerintahan bangsa kita. Untuk kaum wanita, berdoa untuk para dokter, tim medis yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Mari kita berdoa, membuka suara bersama, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang pada Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami memohon Tuhan memulihkan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan anugerah-Mu buat bangsa negara kami. Kami sungguh membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan berkati untuk para tim medis yang berjuang di garis paling depan untuk memerangi virus ini. Tuhan tolong supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan pada mereka, supaya mereka Tuhan lawat, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan tolong. Kita juga berdoa untuk perekonomian, pariwisata, industri, perdagangan yang terdampak gara-gara ada wabah ini. Mari kita berdoa supaya Indonesia segera pulih kembali dari segala hal yang telah melemah saat ini. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk perekonomian yang ada di Indonesia, berdoa untuk pariwisata, industri perdagangan. Kami berdoa untuk setiap bagian yang ada di dalam Indonesia ini. Mohon Tuhan memberikan belas kasihan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami. Kami sungguh membutuhkan Tuhan di dalam keadaan bangsa seperti ini. Kami memohon lawatan-Mu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang kena PHK. Kita berdoa supaya mereka bisa cepat mendapat pekerjaan kembali. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak hanya berdoa untuk orang-orang Kristen, tapi kami juga berdoa untuk seluruh orang yang mengalami PHK di dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolong menolong mereka supaya mereka mempunyai pekerjaan kembali. Tuhan tolong memberikan belas kasihan supaya mereka boleh berkarya kembali, mereka boleh cukup dalam hal-hal ini. Tuhan tolong memelihara mereka. Kita juga berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita berdoa apapun yang kita kehendaki untuk terjadi baik bagi bangsa ini, kita naikkan di hadapan Tuhan. Untuk pergumulan kita masing-masing yang kita harapkan Tuhan jawab, Tuhan dengar, kesusahan hati kita nyatakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah setiap doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami dan Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memelihara kami, selalu memberikan yang terbaik, sehingga kami percaya apapun yang Tuhan kehendaki akan Tuhan kerjakan, akan digenapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Kami berdoa bersama dan kami ingin memandang wajah Tuhan selalu, berseru pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan selalu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Sungguh benar ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah penopang hidup kami ketika kami dalam pergumulan dan kesulitan. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk lebih banyak berkumpul dengan keluarga kami. Lebih banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Lebih banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Lebih banyak waktu untuk merenungkan segala hal yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, Engkau menolong kami supaya puji-pujian yang kami telah naikkan kepadamu dan bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, sungguh boleh terus memupuk hati kami, menyirami hati kami yang kering, dan membawa kami kepada pemahaman yang semakin dalam tentang Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah hamba-Mu di dalam keterbatasannya dalam menyampaikan firman Tuhan. Tolong setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita telah memuji memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur nomor 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dan ayatnya yang ke-12. Mazmur nomor 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dilanjutkan dengan ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama, silakan Bapak Ibu di rumah boleh membacanya. Ayat yang kedua berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, melakukan itu di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kondisi dunia kita saat ini, ada begitu mengalami banyak perubahan yang sangat besar. Banyak hal yang sudah terjadi di dalam dunia ini, bahkan yang tidak pernah kita bayangkan, bahkan kita pikirkan sekalipun, itu terjadi saat ini. Kalau kita melihat ke belakang tahun lalu, kita juga mengalami begitu banyak hal yang terjadi di dalam dunia kita, khususnya di Indonesia ini. Ada terjadi gempa bumi berkali-kali, bahkan banjir di mana-mana. Dan tahun ini kita kembali dikejutkan dengan virus yang awalnya di Indonesia tidak terkena, dan orang Indonesia awalnya begitu sedikit bisa menyombongkan diri dengan berkata Indonesia pasti nggak masuk virus corona ini. Dan mereka merasa karena Indonesia itu orang-orangnya kebal dengan virus-virus yang demikian. Hal ini membuat kita semakin takut bukan? Kita semakin gentar. Kita semakin takut agar supaya virus corona ini tidak terjadi terhadap kita maupun keluarga kita. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang keluar di dalam diri kita oleh karena situasi zaman saat ini. Ada begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran, bahkan tawar hati yang kita alami. Tetapi hari ini, malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Bahkan Mazmur Daud mengingatkan sekalipun kepada setiap kita. Bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia adalah sebagai penolong kita. Dan di dalam penolong itu dia menolong kita sangat terbukti pertolongannya bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang situasi, kondisi, persoalan, kehidupan yang saat ini sedang kita hadapi
bukanlah suatu persoalan atau pergumulan yang ringan, tetapi cukup berat dan bahkan mungkin sangat berat bagi setiap kita. Mungkin pekerjaan kita sekarang sangat tergoncang, bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah di PHK atau mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, memikirkan apa yang harus kita makan hari ini, apa yang harus kita lakukan besoknya. Kita berpikir sedemikian rupa, tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada setiap kita, di dalam kondisi kesulitan, pergumulan apapun yang saat ini kita hadapi, kesulitan apapun yang saat ini kita hadapi, Mazmur Daud mengingatkan kepada setiap kita, bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan setiap kita. Pemazmur memberikan gambaran perlindungan itu sebagai benteng, yaitu tempat berlindung, tempat mencari kekuatan. Karena di dalam benteng itu setiap orang merasa aman dan tidak merasa terancam. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam kehidupan bangsa Israel, bahkan di dalam raja-raja yang memerintah, ada Raja Yosia ataupun Yosafat ataupun raja lain, baik itu Salomo, mereka berusaha untuk membangun benteng-benteng di dalam setiap kota-kota yang mereka perintah. Mereka mencoba membangun sedemikian rupa, membangun kekuatan mereka, karena dengan benteng itu menunjukkan bahwa kota mereka begitu kuat sehingga musuh tidak akan sanggup untuk menembus pertahanan mereka. Maka raja-raja berusaha untuk membangun benteng-benteng di setiap kota-kota mereka dengan begitu kokoh dan begitu tebal dan begitu kuat. Sehingga musuh-musuh tidak akan pernah sanggup untuk menghancurkan pertahanan daripada kota itu. Hal itu juga pernah kita lihat di dalam ketika Musa mengirimkan ke-12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Pada saat mereka pulang, mereka memberikan suatu respon terhadap bangsa-bangsa itu, berkata bahwa wah, tembok-tembok mereka begitu luar biasa tebalnya dan bahkan menjulang sampai ke langit. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kita? Oleh karena mereka memiliki tembok pertahanan yang begitu kokoh, bahkan sampai menjulang ke langit. Dengan tembok yang begitu kokoh saja mereka berpikir, nggak mungkin kita bisa melawan musuh itu. Maka kalau pandangan yang demikian, bukankah kita juga harus berpandangan yang jauh lebih daripada yang dipandangkan oleh orang Israel mengenai Allah sebagai tempat perlindungan kita? Kalau kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita, kalau kita menjadikan Allah sebagai tempat daripada kekuatan kita, maka kita tidak akan perlu takut, kita tidak akan perlu gentar, kita tidak akan perlu khawatir terhadap ancaman apapun yang datang dari luar. Tetapi kita akan merasa aman, merasa damai sejahtera, merasa sukacita, merasa ada di dalam naungan Tuhan. Meskipun kita mungkin berada dalam ancaman. Karena ketika kita berkata bahwa Allah satu-satunya tempat perlindungan kita, berarti kita ingin menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Kita mau menyerahkan hidup kita secara total kepada Dia. Daud memahami dengan jelas mengapa dia bisa berkata bahwa Tuhan itu sebagai tempat perlindungan. Kalau dia tidak pernah mengalami bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada dia, maka Daud tidak akan pernah bisa menuliskan sebuah mazmur yang begitu luar biasa. Kita tahu siapa Daud. Daud adalah orang-orang yang ditolak oleh kakaknya. Bahkan yang tidak dipandang oleh papanya sendiri. Tetapi orang yang tidak dipandang, bahkan orang yang tidak diterima oleh saudaranya adalah orang yang diterima oleh Tuhan. Dan bahkan kalau kita melihat perjalanan kehidupan Daud sebagai raja, bukankah dia mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak pergumulan, bahkan hidupnya dikejar-kejar oleh musuhnya yaitu Saul, menginginkan kematian daripada Daud. Tetapi kalau kita melihat di tengah-tengah kesulitan yang dialami seperti ini, Daud masih bisa berkata bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hal ini karena memang Daud telah mengalami sedemikian rupa pertolongan, anugerah,
pimpinan Tuhan bagi Daud sehingga dia bisa mengeluarkan mazmur yang begitu indah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut daripada Kristus, kita sudah tahu dengan jelas, kita sudah tahu dengan pasti, menjadi seorang pengikut Kristus, hidup kita tidak pernah terlepas dari persoalan dan kesulitan. Hidup kita pasti akan selalu mengalami kesulitan dan pergumulan. Tetapi ingat janji Tuhan. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam kesulitan kita sekalipun, Dia tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Ketika kita merasa hidup kita seperti sudah terseret-seret dan sudah tidak mampu lagi berjalan. Ingat Tuhan yang mampu menggendong kita melewati persoalan itu. Bapak Ibu, Daud ketika mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Melihat karya Tuhan yang begitu ajaib bagi bangsa Israel. Begitu juga dengan hidup Daud. Dia benar-benar menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Dia sendiri yang datang memohon kepada Tuhan untuk Tuhan sendiri yang melindungi dia. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gentar. Meskipun musuh mengelilingi dia sekalipun, dia tidak pernah gentar dan takut. Karena dia menyerahkan secara total hidupnya tanpa ragu-ragu di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya Allah satu-satunya penolong yang sanggup memberikan dia kekuatan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah mungkin kita dapat meragukan kasih Tuhan terhadap kita? Bagaimana mungkin kita dapat meragukan cinta dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Sudah berapa lamakah kita menjadi orang Kristen? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau baru 1 tahun? Tapi coba tuliskan, sudah betapa banyak kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya coba sendiri menuliskan kasih Tuhan, rasa-rasanya saya tidak dapat menuliskan. Karena sudah begitu banyaknya, tak terhitung jumlah kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka kalau saat ini, hari ini, atau bulan ini, atau bulan depan, kita mengalami begitu kesulitan. Mengapa kita begitu terfokus terhadap kesulitan atau pergumulan yang saat ini kita hadapi? Mengapa kita tidak fokus kepada Tuhan yang memberikan perlindungan dan pertolongannya tepat pada waktunya kepada setiap kita? Saya tahu kita semua mengalami persoalan dan pergumulan. Tidak mudah bagi saya untuk berkata kepada Bapak Ibu untuk tidak takut. Karena kita semua memiliki ketakutan masing-masing. Ketika saya bertanya sama mama saya, dia juga kerja di sebuah perusahaan dan perusahaan mereka saat ini sedang sulit sekali. Saya selalu bertanya, gimana perusahaannya, gimana kondisinya saat ini? Dan jawabannya sangat sulit. Tahun lalu begitu sulit. Tahun ini lebih sulit lagi. Lalu saya berkata, Mama takut enggak? Saya bersyukur dia berkata, buat apa takut? Kalau memang saya harus enggak bekerja, ya enggak apa-apa. Memang mungkin Tuhan mengizinkan saya untuk tidak bekerja. Saya cuma takut orang-orang yang lain di PHK dan mereka tidak punya kerjaan dan mereka tidak dapat melunasi utang-utang mereka. Begitu juga mungkin dengan Bapak Ibu. Ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Tapi satu hal yang saya pegang dari kata mama saya, dia berkata kepada saya tahu ini sulit, saya tahu ini gak mudah, tapi saya punya Tuhan
yang bahkan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun menghadapi kesulitan ini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, firman Tuhan juga berkata demikian. Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sekali-sekali tidak pernah membiarkan kita. Tuhan sekali-sekali tidak pernah lalai mengerjakan tugasnya untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Maka mari serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong satu-satunya, tempat perlindungan yang tepat bagi kita. Sebab hanya kepada Dia kita dapat berseru dan hanya Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita. Kepada siapa saat ini kita dapat meminta pertolongan? Kepada negara yang maju? Kita tidak bisa meminta pertolongannya. Kita hanya sanggup meminta pertolongan satu-satunya kepada Allah. Karena firman Tuhan berkata, bahkan Daud mengingatkan kepada setiap kita, karena Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Maka oleh karena itu kita tidak akan takut sekalipun bumi ini berubah, sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kalian tidak lagi memiliki pekerjaan, bahkan memiliki utang yang begitu banyak. Bahkan dikatakan sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Dia adalah kota benteng kita. Dia Allah Yakub yang selalu bersama-sama dengan kita, menolong kita tepat dengan waktunya, memampukan kita melewati pergumulan. Sebab itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka Bapak Ibu, mari serahkan semuanya, segala bebanmu, segala kekhawatiranmu, segala kecemasanmu, segala persoalanmu, segala kesulitanmu saat ini kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan yang telah berjanji menjadikan dirinya sebagai tempat perlindungan, menjadikan dirinya sebagai tempat pertolongan, tidak akan pernah tertidur, berdiam diri untuk tidak menolong setiap kita. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, Dia Allah yang melihat kita, Dia Allah yang memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Kalau saat ini kita memang diperhadapkan dengan kesulitan, mari kita berpikir dengan hal positif yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita. Jangan habiskan hidup kita dengan mengeluh dan mengeluh, tapi habiskanlah hidup kita dengan waktu yang semakin banyak dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, karena saat ini adalah saat waktu di mana kita lebih banyak waktu dengan Tuhan, lebih banyak waktu dengan keluarga, lebih banyak waktu mengoreksi diri apakah selama ini aku sudah benar-benar mencintai Tuhan. Lebih banyak waktu berlutut di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia Allah yang selalu menopang hidup kita. Dia Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang akan sendirinya membuka jalan keluar di atas segala persoalan-persoalan kita. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang setengah-setengah menyerahkan hidup tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi mari menjadi orang Kristen yang total menyerahkan seluruh pergumulan kita, seluruh kesulitan kita kepada tangan Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kita. Kiranya Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan kita. Yakinlah Bapak Ibu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita saat ini. Dia hanya mau kita membuka hati kita lebar-lebar. Memberikan penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Dan bersandar penuh dan biarkan Dia bertindak atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau.
Allah yang menjadikan dirinya sebagai tempat penolong kami. Di dalam kesesakan kami, di dalam kesulitan kami, Engkau Allah penolong yang sangat terbukti bagi setiap kami. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur memanggil Engkau sebagai Bapa. Karena tidak ada satupun seorang Bapa yang rela membiarkan anak-anaknya mengalami kesulitan yang begitu berat, yang tidak sanggup dijalani. Karena seorang Bapa akan menggendong anaknya ketika saat ini dia mengalami kesulitan. Maka berserulah kepada Tuhan. Dan yakinlah, percayalah Tuhan bertindak atas hidup kita. Hanya maukah kita berpegang teguh kepada Dia? Maukah kita berserah penuh? Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah, cinta kasih dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, worship night selesai. Silakan mengambil saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Semangat saudaraku, semangat Indonesiaku. Mujizat
puji